Sabah dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Ali Sidromali CMA. Selanjutnya mari kita ikuti bersama tausiah dan juga ditutup dengan doa oleh Kiai Haji Abdullah Jimnastiar atau A'agim. Kepada A'agim, mangga kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis yang kau takdirkan ini. Luruskan niat kami ya Allah, agar benar-benar pertemuan ini hanya mencari ridho-Mu. Wahai Allah pemberi ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan keyakinan kami kepadamu, ilmu yang membuat sisa umur ini penuh berkah. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari apapun yang tidak Engkau ridhoi. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, apakah Allah sedang menyaksikan pertemuan inikah? Adakah yang tidak disaksikan Allah? Jawab. Apakah Allah tahu pikiran kita? Allah tahu niat di hati kita? Apakah Allah menyaksikan setiap dosa dan maksiat kita? Yakin? Kenapa kita masih dihargai orang lain? Karena Allah masih menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, dan kesalahan kita. Mudah-mudahan selain ditutupi juga dihapuskan seluruhnya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yai, Pak Menteri, para pimpinan, para ulama, dan semua yang hadir. Kalau saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah bakal meninggal semuanya. Benar atau benar? Kita ini dalam antrian kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita benar-benar makin hari makin dekat dengan saat perpisahan. Orang yang paling cerdas dalam pandangan Islam, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang siapkan untuk kehidupan sesuatu. Mati itulah orang yang akyas. Makin banyak kita mengingat mati, makin bagus persiapan. Insya Allah kita akan berkualitas. Siapa yang bisa? Mau? Ketemuannya di depan Masjidil Haram. Sananya masing-masing. Gimana masa saya ngongkosin, ha? Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke bumi ini? Cung, siapa yang tahu? Ini rata-rata tahu tapi rendah hati. Gimana, Bu? Pakai dalil. Ya benar, semoga ibu umrah. Udah gitu aja supaya bahagia ya. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak.
sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah Sallallahu alaihi wasallam berjuang tidak mengenal lelah, pagi, siang, malam. Umat manusia ini berakhlakul karimah. Jadi itu yang diperjuangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bahagia itu adanya pada akhlakul. Jawab hadirin. Jadi kalau ibu ingin bahagia harus punya akhlakul. Orang Islam yang paling benar pemahaman Islam, jangan lihat sorbannya, jangan lihat casingnya, tapi lihat. Jawab hadirin, udah malam. Kalau lihat siapa ibu-ibu yang paling bagus ibadahnya, lihat apanya? Akhlaknya. Siapa ini jamaah yang paling kuat imannya, lihat akhlaknya. Siapa ini orang yang paling tinggi ilmu agamanya, lihat. Benar, jangan lihat casingnya, tapi lihat. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tahu apa masalah negeri kita, pasti masalahnya masalah akhlak. Juga kalau akhlak tidak bagus, tidak ada artinya. Coba ini, sudah tenang, biasa aja. Belum selesai. Bu, ibu, maukah punya menantu ganteng? Udah ganteng, pintar. Udah ganteng, pintar, banyak uangnya, mau? Tapi akhlaknya bejat. Tuh, ada harapan. Yang kurang ganteng, kurang pintar, kurang duit, akhlak mulia, itu sebetulnya yang dicari orang. Indonesia ini bukan masalah politik, tapi masalah akhlak dalam berpolitik. Betul? Ya sudah, kalau sudah paham semua, sudah sajalah. Pertanyaannya, akhlak itu datang dari ala inna fil jasad mudghah al jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu, hati. Maka kalau di negeri ini pendidikan hatinya kurang, pasti akhlaknya juga kurang baik. Nah, pertanyaannya, hati yang bagaimana? Bu, Pak, nanti berita-berita ya, kalau ada ditangkap masalah kejahatan, keburukan, itu penyebab, kalau disimpulkan sederhana, dua kuncinya yang menyebabkan orang akhlaknya jelek. Satu, sing sabar Bu, saya lagi ceramah ya. Akhlak itu reaksi spontan, jadi celetak-celetuk itu bagian dari akhlak. Sabar. Iya, ini nggak jelas, kalau lagi begini nggak kelihatan akhlak aslinya.
Akhlak asli itu nanti reaksi spontan. Kalau ada kejadian yang disukai, tidak disukai, keluar itu reaksi kita. Nah, kalau reaksinya baik, insya Allah dia baik hatinya. Tapi kalau reaksinya jelek, itu misal ya, sederhananya sedang duduk, ada yang buang angin. Tuh. Nah, itu akhlak sekitarnya kelihatan. Kalau yang akhlaknya kurang baik, dia ngikut. Ibu, jangan kentut di sini. Bagaimana jangan? Udah. Kalau yang akhlaknya baik, bagaimana? Tuh, alhamdulillah. Berarti telinga saya normal, bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba tercium, saya nggak kena COVID. Lihat si ibu lagi nunduk, langsung berbaik sangka. Si ibu pasti udah mati-matian nahan, tapi nggak ketahan. Saya harus jaga perasaannya. Bu, tenang aja, nggak kedengaran kan. Nah, jadi ibu tenang. Jarang yang kayak gitu ya. Lanjut. Orang akhlaknya kurang baik karena dua hal minimal. Satu, tidak paham kebenaran. Artinya dia jarang belajar agama dengan benar. Kalau orang tidak belajar agama, dia tidak kenal Allah. Itu yang jadi masalahnya. Jadi akhlak itu berbanding lurus dengan tingkat iman. Makin kuat iman seseorang, makin bagus akhlaknya. Kurang iman seseorang, kurang bagus akhlaknya. Makanya kalau pendidikan agama di rumah, di sekolah, di lingkungan kurang, dia tidak akan kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, dia pasti punya Tuhan yang lain. Dia akan menuhankan harta, menuhankan gelar, pangkat, jabatan, popularitas, kekayaan, penampilan, nafsu, syahwat. Lihatlah orang-orang yang punya Tuhannya, Tuhan selain Allah, hidupnya ngabdi kepada selain Allah. Akibatnya akhlaknya kurang baik. Jadi tidak mungkin orang berakhlakul karimah kalau tidak yakin ke Allah. Jelas? Ibu pengen anak akhlaknya baik, tapi anak gak belajar agama, tidak pernah ikut pengajian. Itu susah berakhlakul karimah. Ada suami yang nyeletuk, istri obat sehari 3 kali, tapi kenapa yang berubah cuma seragamnya, bukan akhlaknya? Gimana nih, Bu? Gimana nih? Yang rubah kerudungnya aja, Bu. Nah, itu udah lebih baik daripada tidak ke pengajian ya. Waduh, senang. Lanjut. Penyebabnya yang kedua, satu, lemah ilmu agama. Jadi maaf ya, kan sekarang ada, ini aparat itu kelakuan gini, ini begini, itu begitu. Kurang iman. Nah, yang kedua tadi lemah paham agama. Nah, penyebab yang kedua akhlak kurang baik adalah lemah jiwanya. Dia kalah oleh nafsu, dia kalah oleh syahwat, dia kalah oleh cinta dunia. Walaupun dia tahu agama, tapi kalau kalah, lihat saja berita-berita yang ada. Ketua titik-titik turun gara-gara zina, kalah oleh syahwat. Titik-titik-titik-titik borgol karena nembak, kalah oleh amarah. Keren-keren, bagus-bagus, borgol karena memeras.
karena korupsi. Orang-orang yang kalah oleh nafsunya, maka rontok akhlaknya. Maka harus satu paket kalau orang ingin akhlaknya baik. Satu, belajar agamanya dengan benar, niatnya, dan yang dipelajarinya juga benar kepada orang yang benar. Dan yang kedua adalah mujahadah. Saya mah rada susah ceramah yang susah-susah ya, itu bagian Ustaz. Kuncinya kalau ingin negeri ini berubah, pakai rumus 3M. Mulai dari diri sendiri. 2, mulai dari hal yang kecil. Dan yang ketiga, mulai saat ini. Ulangi 3M. Dari diri sendiri. 2, dari hal yang kecil. 3, mulai. Kenapa harus mulai saat ini? Besok mungkin udah mati. Kita nggak ada jaminan besok masih hidup, benar? Kenapa dari yang kecil boro-boro melakukan yang gede? Kalau kecil aja nggak bisa. Bagaimana? Bagus. Benar? Bagaimana bisa perkataan baik, senyum aja susah? Mikir. Kenapa harus mulai dari diri sendiri? Dengarin ibu, bapak. Ibu ingin suaminya jadi baik nggak sama ibu? Gimana caranya? Dandan, Kang Epek. Ayo, Bu, gimana supaya suami sayang sama ibu? Caranya sederhana. Caranya adalah ibu harus jadi orang yang disukai Allah. Ibu gak usah terlalu cintalah sama suami, Bu. Suami ibu tuh termasuk makhluk yang gak bisa diharapkan. Boro-boro ngebahagiakan istrinya, ngebahagiakan diri sendiri aja susah, benar Pak? Ngaku. Bapak ngaku. Ini kan wajah susah bahagia. Bu, mulai dari diri sendiri. Ibu ingin suami ramah, ibu yang ramah. Ibu ingin suami sopan, ibu yang sopan. Sama bapak-bapak juga. Cuman saya nggak lihat objeknya nih, bapak-bapak di mana nih? Pak, nggak ada, bangsa saya ada tidak? Ada. Udah saya ini aja sasarannya yang gampang. Ayo, oke. Ini duduk di sini nih, maaf ya. Ini nggak asli akhlak kita, Pak. Karena ini dilihat orang banyak lagi style soleh nih sekarang. Lagi ditahan ini ya kan. Tahu nggak akhlak kita yang aslinya di mana lelaki? Tahu tidak di mana? Di rumah. Kalau lelaki baik di kantor, itu mah rada berkaitan dengan penilaian atasan. Baik di masjid itu juga berkaitan penilaian jamaah. Baik asli itu di rumah. Diam Bu, ini urusan saya dengan lelaki. Bukan akhlak ya, ikut campur terus. Pak, dengerin Pak, Bapak mau tahu tidak nih? Latihan akhlak yang terbaik itu adalah di rumah. Karena di rumah nggak ada yang menilai. Jadi kalau seorang lelaki di rumah baik ke istrinya, baik ke anaknya, khairukum li ahlihi, maka di mana-mana insya Allah laki-laki itu baik. Kenapa jadi melotot gini Bapak? Ya udah. Masa keluar ramah di rumah nggak baik, maka mulailah dari diri sendiri. Ingin anak sopan, orang tua dulu yang sopan. Ingin anak jujur, kita dulu yang jujur. Apa yang harus dilakukan dari 3M ini? Inilah mudah-mudahan jadi bekal riado kita. Namanya
3 sa. Ulangi. Ini latihannya ya. Yang pertama, saya aman bagimu. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Ya Rasulullah, siapakah orang muslim yang paling utama? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Bapak ibu ingin dapat surga tertinggi, itu orang yang paling mulia akhlaknya. Amalan timbangan terberat di akhirat itu timbangan akhlak. Dan cirinya adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Yang pertama adalah jangan ganggu siapapun. Jaga lisan, jaga tulisan, jaga perbuatan. Jangan merugikan siapapun. Itu rumus dasar akhlak. Gak ada gunanya udah mau umroh, haji, sedekah, tapi dia kerjanya menzolimi orang lain. Ada gunanya tapi muflis, bangkrut. Tahu bangkrut? Dia sholat, dia saum, dia sedekah, dia ngaji, dia umroh, tapi dia nyakitin orang. Tiap nyakitin orang, pahala kita diberikan kepada orang tersebut, dan dosa orang yang disakiti akan dipikul di akhirat nanti, bangkrut. Makanya kalau merasa sholat jarang khusyuk, ibadahnya dikit, sedekahnya masih dikit, jangan merugikan siapapun. Halo? Setuju tidak? Jangan celetak-celetuk sembarangan. Diem. Jangan banyak komentar. Sekali kita ngomong jelek, Allah dengar tidak? Dicatat tidak? Ada balasannya tidak? Ngejungkel kita gara-gara mulut kita. Jangan suka ikut campur ngomentarin orang. Jangan suka mencela. Jangan suka caci maki. Itu dilarang dalam Islam. Orang yang tidak terjaga mulutnya akan binasa oleh mulutnya. Jaga lisan. Ibu, udah gak usah banyak bunyi, kecuali yang baik aja. Saya senang di sini tidak ada yang merokok. Diam. Saya suka khawatir lihat yang merokok. Kenapa? Karena tiap ngisep rokok, sesudah kan dihembuskan. Nah, si asapnya itu kena ke orang lain. Orang lain belum tentu ridho. Orang yang tidak ridho teraniaya, lalu dia ngeluarin doa, bisa celaka itu yang merokok. Makanya para perokok banyak yang hidupnya menderita, bermasalah, besar kemungkinan karena asap rokoknya ngeracunin orang dan orang tidak ridho. Makanya kepada para perokok, nih anjuran saya sederhana aja, supaya aman, kalau ngerokok itu nggak usah dinyalain, dikunyah, aman, betul? Kalaupun mau ngerokok, dibungkus kepalanya pakai kantong semen, isep sendiri tuh racunnya. Setuju, Bu? Jangan-jangan kan sekali ngerokok 30.000. Berapa sih? Berapa, Pak? Tak ngaku. 30.000. Sehari 2 bungkus berapa? 60. Sebulan 1.800.000. Setahun 100. Pak, hitungin Pak. Aku benar. Berapa sih? Setahun 20 juta. Jumatan 2.000. Sebulan 8.000. Setahun 96.000. Ngerokok 20 juta. Gimana itu, Han? Makanya berhentilah hadirin merugikan keluarga hanya dengan dibakar uangnya pakai rokok. Setuju Ibu-ibu? 2. Udah gak usah tepuk tangan.
Lanjutkan. Jangan buang sampah sembarangan. Ini, kalau nanti pulang dari sini buang sampah, zolim. Karena tiap sampah itu ada tempatnya. TSP, tahan dari buang sampah sembarangan. Simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah adalah sedekah. Jakarta bersih, nggak usah rewel. Betul? Setuju Pak Gub? Jangan sembarangan loh Bu, Pak. Kita buang sampah bisa jadi musibah buat kita. Apalagi buang puntung. Pokoknya yang pertama yang mantap, saya aman bagimu. Jangan nyetel lagu kekerasan. Masjid-masjid juga nih, bentar lagi Ramadan ya. Jam 2 udah bunyi sahur. Wah, itu zolim. Banyak tetangga yang lagi sakit, ada tetangga yang baru punya bayi. Bagaimana mungkin masjid menzolimi tetangganya? Setuju? 2. Saya menyenangkan bagimu. Ulangi. Sekali lagi. 1 apa? Pokoknya mah nggak ada tetangga yang terganggu, nggak ada penumpang yang terganggu, nggak ada orang lain. Di mana kita ada, orang lain aman. Itu ciri akhlak yang pertama dan utama. Yang kedua, di mana kita ada, orang senang. Tahukah amalan yang paling dicintai Allah apa? Di antara amal yang paling dicintai Allah, memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Warga Jakarta ini, Pak Gub, bagaimana dicanangkan, diperdakan aja. Ciri warga Jakarta 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Coba. Saya pernah lihat nenek-nenek, maaf ya Nek, udah tua, ompong, senyum manis. Lanjut. Senyum itu sedekah. Pernah tebak? Saya senyum tidak nih? Bagaimana sekarang? Senyum itu bukan masalah bibir, tapi masalah hati ingin membahagiakan orang. Kenapa lihat suami tidak senyum, Bu? Kenapa suami lihat istri tidak senyum? Sedangkan Rasulullah SAW, tiap sahabat berjumpa dengan beliau, cerah, senyum. Wajah cerah itu sedekah. Salam. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Kita selamat enggak? Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullah. Semoga Allah mencurahkan kasih sayang. Wabarakatuh. Semoga penuh kebaikan yang banyak dan langgeng. Tidak ada tandingannya. Sebarkan salam kepada yang dikenal maupun tidak dikenal. Sapa. Udah pada nyapa belum? Sapa dengan sopan, dengan ramah. Insya Allah, jangan nanya yang tidak enak. Ibu, berapa kilo? Itu bukan nyapa, itu menjerumuskan ya. Ingat, gagal yang pertama. Sapa, biasakan menyapa. Ya, saya baru pulang dari Jepang kemarin, mereka pada nyapa. Kenapa orang nyapa? Kalau nyapa tuh jadi enak hati, sopan. Rasakan ini. Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Enak mana? Tahu dari mana? Udah pernah ngemut jempol saya? Bandingkan dengan tangan terbuka. Enak mana? Kenapa? Karena yang mengeluarkan jari itu hati. Ketika ditunjuk ini nggak enak. Kenapa? Karena biasanya telunjuk ini ditunjuk kepada orang yang dianggap lebih rendah. Tidak ada yang berani nunjuk-nunjuk ke orang yang dihormati. Benar Pak Gub? Coba ada Pak Gubernur sini. Putung ini ya kan. Gubernur ke menteri. Pak Menteri bisa berantakan. Rasulullah memberikan tangan yang terbaik. Sopan itu enak. Kalau kita sopan, orang bahagia. Betul?
Yang terakhir santun. Kenapa santun? Senang mendahulukan orang. Kita lewat, saya berkesan ke Pak Menteri, beliau usia lebih dari saya. Beliau ulama. Tapi ketika tadi turun di bis, ada perkataan beliau yang menarik. Maaf saya boleh bilang nih, Pak Yai. Beliau mendahulukan AA, silakan katanya. Karena sekarang AA yang jadi ulama. Lah biasanya beliau jadi ulama, tapi beliau merasa sedang jadi menteri, jadi mendahulukan ulama. Masya Allah. Terima kasih ini Pak Menteri. Saya dengan beliau sudah sering di Istiqlal. Beliau adalah orang tua, kakak, ya juga guru. Tetapi tadi ketika jalan tetap mendahulukan. Katanya ulama lebih dahulu. Inilah sikap santun. Masya Allah, alhamdulillah saya dapat pelajaran berharga. Halo. Terakhir, alhamdulillah. Udah waktunya bobo, nggak boleh, harus cepat bobo. Ya. Penutup, saya satu apa? Saya aman bagimu, janji ya, nggak merugikan siapapun. Jangan ada komen jelek. 2, saya menyenangkan bagimu. Amalkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan yang terakhir, gongnya akhlakul karimah. Saya bermanfaat bagimu. Ulangi. Yang mantap. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kenapa kita sekolah? Supaya ilmunya banyak. Kenapa ilmunya banyak? Supaya manfaatnya banyak. Kenapa kita cari rezeki yang banyak? Supaya banyak sedekahnya. Goalnya, suksesnya seseorang bukan dari apa yang dia dapatkan. Suksesnya seorang Islam dari apa yang bisa dia berikan. Maka dimanapun kita berada, manfaat. Lihat sampah, pungut. Ada orang lagi mau nyebrang, bantu. Masuk ke toilet, ada peninggalan orang yang berkesan, siram, gak usah diposting. Pokoknya di mana kita ada, seperti matahari hanya memberi, tak harap kembali. Atau seperti jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, terus memberikan yang terbaik, tidak pernah sibuk menonjol-nonjolkan diri. Karena yang suka sibuk menonjolkan diri itu ambeien, sakit. Kita sibuk berbuat bukan untuk dipuji. Setuju? Dan kita melakukan 3 ini adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya lakukan dan lupakan. Kita tidak perlu pujian orang, kita tidak perlu penghargaan orang, kita tidak perlu pengakuan orang. Tapi dimanapun kita berada, yang kita perlukan adalah Allah ridho kepada kita. Jadi muslim yang berakhlakul karimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hadina li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tiada yang dapat menunjuki kami selain hanya Engkau, ya Allah. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini, ya Allah. Hadirkan kebaikan dimanapun kami ada. Ya Allah, jadikan kami bukti indahnya agamamu. Pilihlah kami menjadi jalan maslahat bagi sebanyaknya makhlukmu. Ya Allah, pilihlah kami menjadi jalan keberkahan bagi negeri ini. Ya Karim, karuniakan kepada kami para pemimpin yang berakhlak mulia, para pemimpin yang imannya kuat, para pemimpin yang tidak tertipu oleh hawa nafsu. Ya Allah, berkahilah negeri kami ini, ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih hatur nuhun pisan Agim yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini pada acara muhasabah, zikir dan doa bersama.